Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulidia dengan NIM 2130603311, prodi S1 Perbankan Syariah tahun 2021 dengan dosen pengampu Ibu Sri Delasmi Jayanti MACC AKAC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Sebelum kita memasuki siklus akuntansi perusahaan dagang, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Itulah yang dimaksud dengan perusahaan dagang. Adapun proses tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan. Yang kedua, tahap pengiktisaran. Yang ketiga, tahap pelaporan. Mari kita simak penjelasan masing-masing tahapannya sebagai berikut. Tahap pertama dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah tahap pencatatan. Dalam tahap pencatatan dimulai dengan adanya bukti transaksi. Bukti transaksi dibuat berdasarkan transaksi atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam perusahaan dagang. Bukti transaksi merupakan bukti tertulis tentang terjadinya transaksi keuangan yang digunakan sebagai data awal atau sumber pencatatan dalam akuntansi. Contohnya, kwitansi, nota kontan, nota debit, nota kredit, cek, bilet giro, dan faktur. Proses selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan secara kronologis menurut nama akun dan jumlah yang harus didebet dan dikredit. Dalam perusahaan dagang terdapat 2 kelompok jurnal. Yang pertama, jurnal umum, kedua, jurnal khusus. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan transaksinya. Adapun macam-macam dari jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal kas kecil. Setelah semua transaksi dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah dibuat rekapitulasi. Rekapitulasi merupakan penjumlahan secara keseluruhan angka-angka yang ada pada setiap kolom jurnal dan menetapkan perkiraan rekening-rekening yang harus dicatat, didebit dan dikredit. Setelah semuanya direkapitulasi, maka langkah selanjutnya posting ke dalam buku besar. Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang berisi informasi mengenai saldo atau nilai transaksi pada periode akuntansi tertentu. Terdapat buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini dibuat untuk merinci semua transaksi yang berpengaruh terhadap perkiraan yang terjadi secara rutin dan berulang-ulang. Buku besar pembantu terdiri dari 1. Piutang dagang, 2. Utang dagang, 3. Buku besar pembantu persediaan. Setelah semuanya dirinci, maka langkah selanjutnya adalah dibuatlah daftar saldo dari masing-masing akun tersebut. Tahapan kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu tahapan pengiktisaran. Dalam tahap pengiktisaran dimulai dengan adanya proses disusunnya neraca saldo. Neraca saldo di sini merupakan suatu daftar rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Setelah menyusun neraca saldo yang datanya diambil dari saldo akhir yang ada di buku besar, maka proses selanjutnya adalah menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan suatu daftar yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Setelah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah menyusun kertas kerja.
atau worksheet. Kertas kerja berisikan seluruh data akuntansi yang akan dipakai untuk membuat laporan keuangan. Yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal yang sifatnya sementara, sehingga pada akhir periode bersaldo 0. Selanjutnya, tahapan ketiga dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah tahapan pelaporan. Dalam tahap pelaporan, akan dibuat laporan keuangan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Adapun laporan keuangan yang akan dibuat yaitu 1. Rekonsiliasi bank, 2. Laporan laba rugi, 3. Perubahan modal, 4. Laporan posisi keuangan perusahaan, 5. Laporan arus kas. Sekian materi yang bisa saya jelaskan secara singkat. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.